Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang memelihara, mengasuh, dan memperhatikan setiap perjalanan hambanya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling sempurna kehambaannya, yang menjadi teladan dari hati yang tunduk dan jiwa yang berserah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita belajar bersama tentang hamba sejati, sebuah makam tertinggi dalam perjalanan ruhani seorang muslim. Tasawuf mengajarkan bahwa kemuliaan seorang manusia tidak diukur dari pangkat, jabatan, harta, atau kemampuan, tetapi dari seberapa dalam ia menyadari dirinya sebagai hamba. Hamba sejati bukan sekadar orang yang banyak ibadah, tetapi orang yang seluruh hidupnya dibangun di atas kesadaran. Aku adalah hamba dan Allah adalah Tuhanku. Sejatinya hamba sejati berawal dari kesadaran diri. Tasawuf menuntun kita untuk mengenali siapa kita sebenarnya. Jika seorang insan memahami hakikat dirinya, maka ia akan menemukan kedudukan yang paling indah, menjadi hamba Allah yang taat. Para ulama arif billah sering berkata, engkau bukan apa-apa kecuali hamba, dan kehormatanmu justru ketika engkau rela menjadi hamba. Mengapa demikian? Karena manusia sering lupa bahwa hidupnya dipinjami, lupa bahwa rezekinya diatur, lupa bahwa langkahnya diawasi, lupa bahwa akhir hidupnya akan kembali. Hamba sejati tidak hidup dalam kelalaian. Ia berjalan dengan hati yang terjaga, penuh cinta, penuh takut, dan penuh harap kepada Allah. Dua hamba sejati, hidupnya diatur oleh Allah, bukan nafsu. Allah tidak meminta manusia menjadi malaikat. Tidak pernah salah. Allah meminta manusia menjadi hamba yang selalu kembali ketika salah. Disinilah letak kemuliaan, ketika seseorang lebih mengutamakan perintah Allah daripada keinginan dirinya. Jika nafsu berkata, ambil yang haram, hamba sejati menjawab, Allah cukup bagiku. Jika ambisi berkata, cari pujian manusia, hamba sejati berkata, cukuplah Allah menjadi tempatku mencari ridha. Jika dunia membisikkan, kejar aku, hamba sejati membalas, aku hanya mengejar Rabbku. 3. Hamba sejati merasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Para sufi mengajarkan satu makam mulia bernama muraqabah, kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, bukan pengawasan yang menakutkan, tapi pengawasan yang membuat hati merasa teduh, aman, dan malu untuk berbuat dosa. Bayangkan seseorang yang sedang dilihat oleh orang yang sangat ia hormati, tentu ia akan menjaga sikap. Lalu bagaimana dengan Allah yang melihat seluruh rahasia hati? Hamba sejati ketika sendirian tetap jujur. Ketika tidak ada manusia, ia tetap sujud. Ketika kesempatan berbuat dosa terbuka lebar, ia berkata dalam hatinya, Tuhanku melihatku. 4. Hamba sejati, rendahan hatinya bukan kepada manusia. Banyak orang merasa lelah menjalani hidup, bukan karena takdir, tapi karena hati mereka bergantung kepada makhluk. Mereka berharap dipuji manusia, berharap dihargai manusia, berharap ditolong manusia, berharap dihormati manusia. Tasawuf mengajarkan, selama engkau mengikat harap kepada manusia, engkau akan sering kecewa. Tetapi ketika engkau menggantungkan harap kepada Allah, engkau akan selalu kuat. Hamba sejati tahu bahwa kebahagiaannya milik Allah, rezekinya milik Allah, pintu-pintu pertolongannya milik Allah, masa depannya milik Allah. Karena itu ia hidup tanpa ketakutan yang berlebihan dan tanpa harapan palsu. 5. Hamba sejati berjalan dalam keikhlasan. Salah satu sifat tertinggi dalam tasawuf adalah ikhlas. Ikhlas adalah amal batin yang tidak terlihat, tidak terdengar tetapi terasa oleh Allah. Hamba sejati beribadah tanpa mengharap pujian, menolong tanpa ingin disanjung, berbuat baik tanpa menunggu balas, menyembunyikan kebaikan sebagaimana ia menyembunyikan aib. Ia memahami bahwa manusia bisa lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Dalam tasawuf dikatakan, biarlah amalmu hilang dari pandangan manusia, tapi jangan biarkan amalmu hilang dari pandangan Allah. 6. Hamba sejati menerima takdir dengan lapang. Salah satu ciri tertinggi seorang hamba adalah ridha kepada takdir. Ridha bukan menyerah, ridha adalah percaya sepenuhnya kepada Allah, meskipun hati sedang diguncang ujian. Ketika sakit, ia berkata, ini cara Allah menggugurkan dosaku. Ketika kehilangan, ia berkata, Allah tidak mengambil kecuali untuk memberi yang lebih baik. Ketika doanya belum terkabul, ia berkata, Allah sedang memilihkan yang terbaik. Hamba sejati tidak berperang dengan ketentuan Allah. Ia menyerahkan diri, bukan sebagai bentuk kelemahan, tetapi karena yakin
Tidak ada takdir Allah yang buruk untuk hambanya. 7. Hamba sejati menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup hamba sejati bukanlah dunia, popularitas atau kekayaan. Tujuan hidupnya hanya satu, mencari ridha Allah. Ketika Allah ridha, semuanya menjadi ringan. Solat bukan beban, tetapi pertemuan yang ditunggu. Zikir bukan kewajiban, tetapi kebutuhan hati. Ibadah bukan aktivitas, tetapi kenikmatan. Ia memiliki satu kalimat yang terus hidup dalam jiwanya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. 8. Hamba sejati, hatinya lembut dan akhlaknya indah. Tasawuf tidak memisahkan ibadah dari akhlak. Hamba sejati bukan hanya rajin beribadah, tetapi juga lembut terhadap manusia. Ia tidak mudah marah, tidak suka menyakiti, tidak membalas keburukan, tidak sombong meskipun mampu. Setiap langkahnya membawa kedamaian. Setiap ucapannya menyejukkan. Setiap perbuatannya mengundang rahmat Allah. Para ulama tasawuf berkata, tanda hamba sejati adalah ketika orang lain merasa aman dari lisannya dan tangannya. 9. Hamba sejati mengenal Allah dengan hati. Perjalanan tasawuf adalah perjalanan hati. Bukan hanya mengetahui Allah lewat ilmu, tetapi merasakan kehadirannya dalam kehidupan. Ketika melihat alam, ia melihat kebesaran Allah. Ketika diberikan nikmat, ia melihat kasih sayang Allah. Ketika diuji, ia melihat hikmah Allah. Ketika meneteskan air mata dalam sujud, ia merasakan sangat dekat dengan Allah. Beginilah para ahli tasawuf hidup, dekat dengan Allah, meski dunia jauh dari mereka. 10. Menutup kajian. Jalan menuju hamba sejati. Menjadi hamba sejati tidak instan. Perlu latihan hati setiap hari. Ada 3 kunci. 1. Perbaiki solat, karena solat adalah mi'rajnya seorang hamba. 2. Perbanyak zikir. Zikir menghidupkan hati, membersihkan keraguan dan menenangkan jiwa. 3. Rendahkan hati. Kerendahan hati adalah pintu terbesar menuju kedekatan dengan Allah. Jika seseorang menjaga 3 hal ini, maka perlahan-lahan ia akan naik ke tangga kehambaan sejati. Penutup, jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa derajat tertinggi manusia bukan ketika ia menjadi terkenal, bukan ketika ia kaya, bukan ketika ia dihormati banyak orang. Derajat tertinggi manusia adalah ketika ia menjadi hamba sejati. Hamba yang hatinya bersih, lisannya jujur, ibadahnya ikhlas. Sebelumnya bersecermi hidupnya untuk si Allah, matinya dirindukan para malaikat. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang dicintai, diridai dan diangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.